Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Bapak absen dulu ya untuk mengecek kehadiran kalian. Bapak absen terlebih dahulu ya. Afika Hanum, Hadir Pak. Angel Amanda, Bunga Cantika, Cindy Ayu, Hadir Pak. Dea Manda, Hadir Pak. Dinia, Hadir Pak. Elsa Nur Hidayah, Hadir Pak. Erva Novitasari, Hadir Pak. Gina Rodatul Jannah, Sakit. sakit ya Gina ya. Hadir Pak. Inaya Putri, Hadir Pak. Jo Victor, Hadir Pak. Kurnia Sari, Hadir Pak. Maulid, Sakit. Maulid sakit juga. Muhammad Farah, Nadia Fitri, Hadir Pak. Nahda Zahra, Hadir Pak. Naswa Nurul, Hadir Pak. Nailan, Hadir Pak. Niken, Dua. Biar keluar Pak. ya. Fitri Ayu, Hadir Pak. Rizka, Hadir Pak. Salsabila, Hadir Pak. Sebia, Sakit. Sebia sakit juga. Iya Pak. Sindo Rahman, Hadir Pak. Sinta, Hadir Pak. Siti Rohana, Hadir Pak. Tiara Dia, Hadir Pak. Uci Farida, Hadir Pak. Yunita, Hadir Pak. Zahra, Hadir Pak. Zawata. Hadir Pak. 3 orang berarti yang nggak masuk karena sakit ya. Iya. Gina, Maulid, dan Sebia. Baik, kita sudah melakukan absen dan 3 orang tidak masuk. Sekarang sebelum memulai, apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik, masih semangat? Masih. Nggak lelah untuk menuntut ilmu? Tidak. Karena memang tidak boleh lelah ya. Karena kata Ali bin Abi Thalib, wahai anak muda, jika engkau tidak sanggup menahan lelah dan belajar, maka engkau akan menanggung Kebodohan. Jadi harus tetap semangat, dan memang agama kita juga mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah ya. Oke, baik anak-anak Bapak, sebelum kita memulai memasuki materi lautan penyangga pada hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan dipimpin Jo Victor. Semuanya, kita akan memulai sebelum pelajaran. Kita ada speaking terlebih dahulu. Speakingnya akan dimulai 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Semangat ya, udah ice breaking, mengantuknya sudah hilang. Mungkin tadi dari belajar dari pagi menjelang siang ini biasanya ngantuk ya. Kita sudah melakukan ice breaking, semoga tidak mengantuk lagi. Baik, anak-anak Bapak, hari ini kita akan membahas materi
larutan penyangga. Ya, larutan penyangga. Nah, adapun indikator pencapaian kompetisi kita, yang pertama menemukan konsep larutan penyangga, yang kedua menyebutkan jenis-jenis larutan penyangga, dan yang ketiga menentukan larutan penyangga asam dan larutan penyangga basah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama peserta didik menemukan konsep larutan penyangga. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis larutan penyangga, dan yang ketiga, peserta didik mampu menentukan larutan penyangga asam dan larutan penyangga basah. Jadi nanti ada 3 tujuan ini. Yang pertama nanti menemukan konsep, yang kedua menyebutkan jenis-jenisnya, dan yang ketiga menentukan larutan penyangga asam ataupun larutan penyangga basah. Baik, sebelum kita memasuki materi larutan penyangga ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian, adakah yang masih ingat dengan pembelajaran kita sebelumnya tentang perhitungan pH, asam dan basah? Ya, Nadia silakan. Bagaimana untuk mencari atau rumus mencari perhitungan untuk pH, asam dan basah? Rumus mencari pH asam yaitu min log konsentrasi H+. Untuk mencari konsentrasi H+, yaitu A dikali dengan MA. Pada asam lemah yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikali Ma. Sedangkan rumus pH untuk basah yaitu min log konsentrasi OH-. Untuk mencari basah kuat yaitu menggunakan konsentrasi OH- sama dengan B dikali MB. Pada basah lemah menggunakan akar KB dikali dengan MB. Baik, ternyata masih ingat ya. Oke, baik, kita lanjutkan pertemuan kita hari ini pada materi larutan penyangga. Nah, Bapak mau bertanya kepada kalian, pernahkah kalian melihat gambar seperti yang Bapak tampilkan? Pernah. Ada gambar apa di depan ini? Injeksi dan tetes mata. Injeksi dan Tetes mata. Nah, kedua gambar ini dia merupakan sediaan apa? Steril. Steril. Nah, jadi larutan penyangga itu salah satu kegunaan dalam farmasinya adalah pada saat pembuatan sediaan steril, yang berupa seperti gambar yang Bapak tampilkan tadi, untuk suntikan atau injeksi, dan yang kedua itu untuk tetes mata. Keduanya adalah merupakan sediaan steril. Nah, kenapa dibutuhkan larutan penyangga pada sediaan steril? Supaya apa? Supaya dia tetap stabil. Kemudian, nah, kenapa larutan penyangga dibutuhkan dalam pembuatan sediaan steril dalam bidang farmasi? Nah, kenapa hanya sediaan injeksi saja yang perlu larutan penyangga? Kenapa tidak sediaan yang lain memerlukan larutan penyangga? Jadi larutan penyangga ini khusus dibutuhkan untuk injeksi sediaan steril saja. Nah, kira-kira itu kenapa? Kemudian ada berapa jenis larutan penyangga? Dan bagaimana cara menentukan larutan penyangga asam dan larutan penyangga basah? Sudah tahu belum? Kalau belum tahu silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Yang kemarin sudah Bapak bagi kelompoknya dan materinya sudah disampaikan. Untuk kelompok 1 dan 2 itu akan membahas konsep larutan penyangga. Kelompok 3 dan 4 jenis-jenis larutan penyangga. Kelompok 5 dan 6 cara menentukan larutan penyangga asam dan larutan penyangga basah. Dan LKPD-nya juga sudah Bapak berikan kemarin, sudah di-print. Sekarang silakan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan atau memecahkan masalah yang tadi Bapak sampaikan. Silakan untuk diskusi, Bapak kasih waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit ya. Silakan.
bisa ngerjain coba buka KPD yang lama atau yang baru? Kelompok berapa? Kelompok 3 Salsabila ya. Boleh menggunakan HP ya untuk mencari literatur. Boleh juga mengeluarkan buku yang kalian punya. Yang bawa farmakope, boleh pakai farmakopenya dilihat untuk perawatan penyangga.
handphonenya boleh ya untuk mencari literatur yang akan kalian gunakan, baik itu berupa jurnal maupun artikel, atau mau buka buku literaturnya seperti Farmakope yang Farmakope edisi 5 ya, terbaru ya, dipersilakan. Ya, kenapa? Dipresentasikan. Kenapa, Nak?
Kenapa, Nak? Gimana? Ada kendala? Sudah selesai belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya? 5 menit lagi ya.
Oke, sudah ya? Sudah? Kalau sudah, dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi yang kalian dapatkan. Silakan. Taruh di playlist aja ya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang konsep larutan penyangga. Nah, sebelum kita memulai materi pada pagi menjelang siang ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jupiter Periguno sebagai moderator dan Saya Siti Rona sebagai pembaca materi. Saya Tiara Dia sebagai menjawab pertanyaan. Saya Cindy Putri. Oke, baiklah, materi akan disampaikan oleh Siti Rohana. Boleh Siti, kamu persilakan. Di sini saya akan menjelaskan larutan penyangga. Larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan harga pH tertentu meskipun ada penambahan sedikit basa, asam atau pengenceran. Larutan ini disebut juga dengan larutan bufer atau dapar. Dalam bidang farmasi, larutan penyangga antara lain digunakan untuk varietas mata maupun obat-obat lain yang membutuhkan stabilitas pH. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang orientasi masalah kami. Kenapa larutan penyangga dibutuhkan dalam pembuatan sedia steril dalam bidang farmasi? Nah, karena larutan penyangga atau bufer adalah larutan yang digunakan untuk mempertahankan nilai pH tertentu agar tidak banyak berubah selama reaksi kimia berlangsung. Sifat yang khas dari larutan penyangga ini adalah pH-nya hanya berubah sedikit dengan pemberian sedikit asam kuat atau basa kuat.
peran larutan penyangga dalam obat-obatan menjaga kestabilan pH. Karena perubahan pH akan menyebabkan khasiat zat aktif dalam obat akan berkurang. Larutan ini juga berperan dalam menjaga kestabilan pH pada tanaman dengan baik. Mengontrol pH zat aktif pada obat-obatan tetes mata mengandung larutan penyangga asam borat, mampu mempertahankan pH sehingga sesuai dengan air mata. Kenapa hanya sediaan injeksi saja yang perlu larutan penyangga? Karena sediaan injeksi termasuk sediaan steril yang berupa larutan ataupun emulsi yang harus dilakukan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan secara parenteral. Dengan cara menembus atau merobek jaringan ke dalam melalui kulit selaput lendir, yang mana harus digunakan untuk injeksi untuk menghindari kontaminasi mikroba dan bahan asing untuk menjaga venanya tetap stabil. Pena atau pH? Vena. pH. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Pak Dinaswa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasional Sakina, perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan larutan penyangga? Oke, terima kasih Naswa. Jadi saya akan jawab pertanyaan dari Naswa. Apa yang dimaksud dengan larutan penyangga? Jadi larutan penyangga adalah larutan yang mampu mempertahankan nilai pH tertentu apabila dicampurkan sedikit basa, asam, basa, ataupun penyusutan. Gimana Naswa? Paham? Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan yang ingin bertanya. Waktunya masih banyak, ini kelompok 1. Ya, yang mau bertanya. Pertanyaannya si Naswa, apa itu larutan penyangga? Sudah dijawab sama Tiara. Bagaimana tadi Naswa? Bisa diterima? Yang lain silakan. Ada yang masih ada yang ingin bertanya? Sudah? Oke. Terima kasih kami ucapkan untuk semuanya sudah bertanya ataupun sudah mendengarkan kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 1 sudah menyampaikan atau memaparkan hasil diskusinya tentang konsep dari suatu larutan penyangga. Nah, untuk kelompok 2 silakan dengan materi yang sama tentang konsep larutan penyangga.
penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH-nya di kisaran tertentu. pH larutan penyangga tidak banyak berubah ketika terjadi penambahan asam atau basa. Komponen larutan penyangga adalah asam lemah dengan basa konjugasinya dan basa lemah dengan asam konjugasinya. Di sini ada contoh asam lemah basa konjugasi dan basa lemah asam konjugasi. Sifat khas larutan penyangga yaitu pH-nya hanya berubah sedikit dengan pemberian sedikit asam kuat atau asam basa kuat atau basa kuat. Nah, di sini ada contoh yang bukan larutan penyangga. Jika ditambahkan asam atau basa, jika pH-nya 7, dia akan berubah drastis, yaitu dari 7 ke 3. Jika larutan penyangga, dia hanya sedikit berubah, contohnya 6 ke 5,9. Ciri-ciri larutan penyangga adalah terbentuknya dari asam lemah dan basa konjugatnya, atau sebaliknya. Yang kedua, dapat menjaga pH suatu larutan. Yang ketiga, menahan kekuatan asam atau basa dari luar agar pH tidak berubah terlalu jauh. Nah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada kelompok lainnya yang ingin bertanya? Ya, Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasa Fauzia, dari saya ingin bertanya, apa pengaruh larutan penyangga pada obat tetes mata? Kalau ada pertanyaan ditampung dulu, 1 atau 2, baru nanti dijawab. Atau mau langsung dijawab juga boleh. Menjawab aja. Silakan langsung dijawab juga boleh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa kelompok 3. Apa pengaruh larutan penyangga pada obat tetes mata? Jawabannya itu, larutan penyangga obat tetes mata mampu mempertahankan pH sehingga sesuai dengan pH air mata. Baiklah, sudah jelas. Pada Nadia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dari kelompok 5. Apa fungsi larutan penyangga di kehidupan sehari-hari? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Apa fungsi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, mengontrol pH pada sampo, mengontrol pH makanan dan minuman dalam kalengan, menetralkan pH pada limbah industri, mengontrol pH darah manusia, mengontrol pH zat aktif pada obat, dan mengontrol pH pada tanaman. Nadia? Masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup presentasi kami pada siang hari ini. Sudah? Udah selesai? Ada yang bertanya? Dan Tidak ada? Sudah paham? sudah. Ya, sudah, silakan ditutup. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami tutup presentasi kami pada siang hari ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Sekarang silakan. Ada lagi yang ditanyakan? Kelompok sudah ya. Kelompok 3. Kelompok 3 ini materinya tentang jenis-jenis ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi
Penelitian Industri sebagai moderator. Kenalkan, nama saya Salsabila Oktabitria sebagai penjelas materi. Saya Fikri Ayu. Saya Kurnia Sari. Saya Ayu Amanda. Baiklah, pada Salsabila dipersilakan. Jenis-jenis larutan penyangga. Larutan penyangga terbagi menjadi dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Apakah kalian tahu larutan penyangga asam atau basa? Tidak. Jadi, larutan penyangga asam adalah larutan penyangga yang tersusun atas asam lemah dengan basa konjugasinya, yang menghasilkan larutan penyangga yang bersifat asam lemah. Contohnya, campuran antara CH3COOH dan CH3COONA. Adapun larutan penyangga basa merupakan larutan penyangga yang terdiri dari basa lemah dengan asam konjugasinya, yang menghasilkan larutan penyangga yang bersifat basa lemah. Contoh, campuran antara NH4OH dan NH4Cl. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ayo. Baiklah, kepada Inaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inaya Putri Dayana dari kelompok 5 yang ingin bertanya. Bagaimana Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the 6th lesson. Bagaimana prinsip cara kerja larutan penyangga? Terima kasih. Baiklah Inaya, kami akan diskusikan terlebih dahulu. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Sebelum dijawab, mereka mau diskusi dulu katanya. Untuk menjawab pertanyaannya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kelompok yang lain ditampung dulu, baru nanti dicari, baru dijelaskan. Silakan dari teman-teman yang lain. Sekali lagi ada yang ingin ditanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Inaya. Jadi pertanyaan, bagaimana prinsip cara kerja penyangga? Larutan penyangga mengandung komponen asam dan basa lemah dengan asam dan basa kondisinya, sehingga dapat mengakibatkan baik ion H+ atau ion OH-, sehingga penambahan sedikit asam kuat atau basa kuat serta sedikit mengecerkan tidak bisa mengubah pH-nya secara signifikan. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan Inaya? Jelas. Cukup sekian dari. Ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, akan kami tutup. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya.
tentang jenis-jenis larutan penyangga. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eva Novitasari sebagai moderator. Saya Nasional Sakina sebagai pengajar materi. Nama saya Bunga Sartikari. Baiklah, materi akan disampaikan oleh Naswa. Jadi saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan untuk mempertahankan dan menjaga keseimbangan asam atau pH. Secara umum, larutan penyangga dapat dibagi menjadi dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam adalah buffer yang memiliki pH kurang dari 7 atau memiliki suasana asam. Larutan penyangga asam terbentuk dari asam lemah dan garam yang terbentuk dari basa konjugasinya. Contoh dari larutan penyangga asam adalah campuran CH3COH dan CH3COOMa. Karena mengandung komponen asam lemah dan basa konjugasi yang dapat mempertahankan pH. Yang kedua ada larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa disebut juga sebagai larutan penyangga alkali yang memiliki pH di atas 7 atau memiliki suasana yang basah. Larutan penyangga basa dibuat dari basa lemah dan garam yang terbentuk dari asam konjugasinya. Contoh dari larutan penyangga basa yaitu campuran NH4OH plus NH4Cl. Karena mengandung komponen basa lemah dan asam konjugasi yang dapat mempertahankan pH. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Ada yang bertanya? Baiklah teman-teman, ada yang bertanya? Ayo silakan. Ayo. Kamu bertanya? Sudah paham semua? Baik, terima kasih. Sebelum kami menjawabnya, kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Larutan penyangga asam adalah larutan yang memiliki pH kurang dari 7 atau memiliki suasana yang asam. Larutan ini terbentuk dari asam lemah dan garam yang terbentuk dari basa konjugasi. Baiklah, masih ada yang ditanyakan lagi?
Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Nah, berarti ada 2 kelompok lagi. 2 kelompok ini bahasannya mengenai cara menentukan larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Pada kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang bagaimana cara menentukan larutan penyangga asam dan basa. Perkenalkan, saya Yunita sebagai moderator dan rekan saya. Perkenalkan, saya Asmi Hidayah sebagai pembaca materi. Saya Inaya Putri Dayana sebagai menjawab pertanyaan. Saya Sundarman. Saya Nadia Fitri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Pada Elsa kami persilakan. Baik, materi pertama yaitu bagaimana cara menentukan larutan penyangga asam dan basa. Yang pertama, sebelumnya kita mengetahui komponen larutan penyangga. Larutan penyangga juga terdiri dari dua macam, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Yang pertama, kita ketahui dulu, larutan penyangga asam mengandung suatu larutan asam lemak atau Ha dengan basa konjuksinya amin. Sedangkan larutan penyangga basa mengandung basa lemah atau B dengan asam konjuksinya BH+. Nah, jadi kita akan masuk materi baru, yaitu cara menentukan suatu campuran atau dalam penyangga asam dan basa. Yang pertama, larutan asam penyangga asam merupakan penyangga yang terdiri dari komponen pasangan asam dan basa konjugasinya. Asam adalah spesies yang dapat melakukan donor proton, sedangkan larutan penyangga basa merupakan larutan penyangga yang terdiri dari komponen pasangan basa dan asam konjugasinya. Basa adalah spesies yang menerima aseptor atau donor proton. Terima kasih. Baik, terima kasih Elsa. Kami buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Lupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara membuat larutan penyangga asam? Pertanyaan akan kami tampung. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Baik, kami akan mendiskusikan terlebih dahulu.
dengan cara yaitu menambahkan garam ke dalam asam lemak, menambahkan basa kuat ke dalam asam lemak berlebih. Baiklah, itulah presentasi dari Gimana nih? Bagaimana nih? Ini mau terakhir. Baik, silakan sudah. Kalau sudah, silakan ditutup kelompok 5, baru nanti lanjutkan dengan kelompok yang 6. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Kami tutup. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ke kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi larutan penyangga. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Dini Asyifa sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Zahra Cinta Maharani. Perkenalkan, nama saya Sinta. Nama saya Zahra. Dan kami akan menjelaskan orientasi masalah kami. Bagaimana cara menentukan larutan penyangga asam dan basa. Dan materi tersebut akan disampaikan oleh Zahra. Larutan penyangga disebut juga larutan buffer atau datar. Adalah larutan yang apabila ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa, memiliki pH yang relatif tetap tidak berubah. Komponen larutan penyangga 1. Larutan penyangga yang bersifat asam. Larutan ini mempertahankan pH dan konsentrasi asam pH kurang dari 7. Larutan ini berasal dari asam lemak dan garamnya yang merupakan bangsa konduksi dari asamnya. Contoh, asam lemak HCl dengan garamnya CaCN2. Asam lemak CH-COOH dengan garamnya CH3COONA. Asam lemak HF dengan garamnya KF. Dalam menentukan konsentrasi ion H+ dalam suatu larutan dengan rumus berikut. H+ Ka dikali Pro MMO sisa asam MMOL sisa garam. Larutan penyangga yang bersifat basa. Larutan ini mempertahankan pH pada konsentrasi basa pH 7. Larutan ini dapat dibuat dari basa lemak dan garam, yang garamnya berasal dari asam kuat. Contoh basa lemak FeOH3 dengan garamnya FeCl3. Basa lemak NH4OH dengan garamnya NH4Cl. Basa lemak NH3 dengan garamnya NH4Cl. Dalam menentukan konsentrasi ion OH dalam suatu larutan dengan rumus berikut. OH Kb dikali FRAC MMOL sisa basa MMOL sisa garam. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang larutan penyangga dan kami membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan.
komponen larutan penyangga. Baiklah, saya langsung dulu. Bagi yang ingin bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahda Zahra dari kelompok 3, ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan larutan penyangga yang bersifat asam? Masih ada yang ingin bertanya? Setelah kami akan mendiskusikannya dulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Angel. Senyawa apa saja yang terdapat dalam larutan penyangga asam? Komponen. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Angel. Larutan penyangga yang bersifat asam yaitu larutan mempertahankan pH pada konsentrasi asam pH kurang dari 7. Larutan ini berasal dari asam lemah dan garamnya yang mempunyai basa konjugasi dari asamnya. Kalau larutan penyangga yang bersifat basa, larutan mempertahankan pH pada konsentrasi basa pH lebih dari 7. Larutan ini dapat dibuat dari basa lemah dan garam yang garamnya berasal dari asam kuat. Contohnya tuh kalau yang bersifat asam itu asam lemah HCN dengan garamnya CaCN2 dan basa lemahnya itu dan bersifat basa itu basa lemah PeOH3 dengan garamnya PeCl3. Dan pertanyaan dari Negara, saya akan menjawab apa yang dimaksud dengan larutan penyangga yang bersifat asam. Larutan penyangga asam merupakan larutan yang mengandung asam lemah dan basa konjugasinya. Larutan ini dapat mempertahankan pH pada kondisi asam atau pH kurang dari 7. Terima kasih. Baiklah, presentasinya akan saya tutup. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Bagaimana tadi dari diskusi kelompoknya? Sekarang Bapak akan mereview kembali mengenai larutan penyangga. Nah, larutan penyangga. Kalau tadi yang Bapak tanyakan di orientasi masalah atau yang diberikan masalah sama Bapak yang pertama, kenapa dalam sediaan injeksi sama tetes mata atau sedia steril itu dibutuhkan larutan penyangga? Ya, kenapa? Nah, kenapa cuma larutan yang berbentuk atau sediaan yang berbentuk steril saja dibutuhkannya larutan penyangga? Kenapa sediaan yang berbentuk tablet dan sirup tidak memerlukan larutan penyangga? Seperti itu tadi ya. Nah, kemudian bagaimana menentukan larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa, dan apa saja jenis-jenis larutan penyangga? Begitu tadi ya. Artinya ada 3 permasalahan yang Bapak berikan kepada kalian dan telah kalian lakukan presentasi, diskusi, dan sebanyak 6 kelompok. Adapun 2 kelompok, satu materi. Akan Bapak jelas kembali bahwa larutan penyangga itu kenapa dia dibutuhkan dalam farmasi? Karena obat-obatan yang yang saat diberikan langsung berkontak dengan jaringan tubuh. Jadi injeksi itu dia langsung masuk ke aliran darah kita. Itu kalau untuk injeksi. Nah, injeksi itu kan biasa diberikan melalui intravena atau bisa juga melalui ujungnya ke intravena juga, tapi melalui infus ya, seperti itu. Dan dia langsung masuk ke peredaran darah kita. Pun sama dengan tetes mata, dia langsung kontak dengan mata. Peredaran darah pun ada di mata. Jadi memang dia ini sedia steril ini langsung kontak dengan aliran darah kita. Nah, beda halnya dengan sediaan tablet dan yang lainnya. Kalau sediaan tablet, dia langsung di prosesnya ada fase dulu, fase farmaseutik, baru nanti dia masuk ke aliran proses ADME namanya. Ya, dia tidak langsung ke peredaran darah, walaupun nanti memang ujungnya ke peredaran darah. Tetapi awalnya dia tidak langsung kontak dengan peredaran darah kita secara langsung ya. Nah, sehingga kalau misalnya larutan penyangga itu nantinya tidak diberikan atau tidak digunakan pada sedia steril, maka akan membahayakan tubuh kita ya, karena pH tubuh kita ini kisarannya yaitu 7,4. Nah, bagaimana membentuk sediaan itu? pH-nya mendekat atau sesuai dengan pH yang ada di dalam tubuh kita, pH darah kita ya. Nah, makanya dibutuhkan larutan penyangga. Jadi nanti berarti kegunaan larutan penyangga pada bidang farmasi yaitu untuk menyesuaikan antara pH yang ada dalam tubuh kita dengan pH sediaan yang akan kita gunakan pada tubuh kita ya. Itu yang kemudian nanti apabila pH tidak sesuai atau pH-nya terlalu jauh berubah akan berakibat fatal bagi diri kita. Ya. Tuh, makanya dia memang dibutuhkan atau diperlukan larutan penyangga. Itu kegunaan dalam dunia farmasi. Kemudian, nah ada 2 macam larutan penyangga, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Yang mana nanti larutan penyangga asam ini dia mempertahankan pH di daerah atau kisaran pH-nya di bawah 7. Kalau dia basa, berarti dia mempertahankan pH lebih dari 7. Nah, perhatikan ke depan. Misalnya, di dalam wadah ini ada H2O. Apa H2O? Air. Nah, di
di dalam wadah ini ada 2 wadah, isinya sama H2O. Nah, apabila kita tidak menggunakan larutan penyangga, di dalam wadah ini kita tambahkan asam. Misalnya asam klorida, HCl ya. Nah, HCl kita tambahkan ke sini, ke dalam H2O ini, maka dia akan berubah secara drastis atau secara signifikan. Ya. Kalau kita tambahkan HCl, ini kalau dia tanpa larutan penyangga. Ya. Kalau tanpa larutan penyangga, dia ini akan merubah pH ini secara drastis atau signifikan. Bisa jadi nanti pH-nya 7, kita tambahkan asam ini, maka dia langsung berubah menjadi 3. Bisa jadi ketiga ini. Nah, jadi perubahannya itu signifikan atau drastis. Pun demikian, apabila dalam suatu larutan ini kita tambahkan basa, misalnya kita tambahkan NaOH. Nah, kita tambahkan NaOH ini, awalnya pH-nya 7, maka dia akan berubah menjadi bisa ke 11 atau lebih. Jadi dia apabila tidak menggunakan penyangga, maka perubahannya secara drastis atau signifikan ya. Nah, beda halnya dengan kita menggunakan larutan penyangga. Apabila kita menggunakan larutan penyangga, nah misalnya dalam suatu wadah ini larutan penyangganya pH dalam larutan ini misalnya pH-nya 6. Nah, misalnya pH-nya 6. Mau kita tambahkan asam, sedikit asam atau HCl tadi, maka dia tidak akan berubah secara drastis atau signifikan. Jadi pH 6 ini tadi dengan penambahan asam bisa berubah tetapi tidak banyak atau tidak signifikan. 5,9 misalnya perubahannya. Apakah dia berubah? Berubah, tetapi dia perubahannya tidak banyak atau tidak signifikan atau tidak drastis ya. Demikian juga dengan wadah yang ini yang apabila ini isinya larutan penyangga, kita tambahkan misalnya NaOH sedikit basa. Nah, tadi pH-nya misalnya pH-nya itu tadi 8, kita tambahkan NaOH, maka perubahannya juga tidak akan signifikan, sekitar 8,1. Ini misalnya berarti dia mampu mempertahankan harga pH-nya atau pH-nya berubah tetapi tidak signifikan. Nah, jadi antara penyangga dengan tidak penyangga, perubahannya atau penjelasannya bisa dilihat di sini bahwa kalau misalnya dia larutan penyangga bukan larutan penyangga, dia ditambahkan sedikit asam ataupun basa akan merubah pH tersebut secara drastis atau secara signifikan. Nah, apabila dia menggunakan larutan penyangga, pH-nya tidak akan berubah secara signifikan atau drastis. Nah, itulah kenapa dalam dunia farmasi itu menggunakan larutan penyangga atau larutan buffer ya, bukan buffer bukan ya. Larutan penyangga itu namanya larutan buffer atau larutan dapat. Oke, jenisnya sudah, berarti jenisnya ada 2, larutan penyangga asam, larutan penyangga basa. Kemudian nanti yang ketiga, sebelum masuk ke yang ketiga, problem yang ketiga. Nah, larutan penyangga, jadi dapat kita simpulkan tadi dari penjelasan yang Bapak berikan tadi bahwa larutan penyangga itu larutan yang dapat mempertahankan harga pH tertentu meskipun ada penambahan sedikit asam ataupun basa ataupun dengan pengenceran. Jadi dengan penambahan sedikit asam dan basa, dia tidak akan merubah pH tersebut secara drastis atau secara signifikan. Nah, kemudian kandungan larutan penyangga itu yaitu yang pertama pasangan asam basa konjugasi. Nah, pada pasangan asam basa konjugasi ini asam selalu memiliki 1 ion H+ lebih banyak dari basanya. Nah, kemudian larutan penyangga asam lemak dan basa
konjugasinya. Sedangkan larutan penyangga basa terdiri dari basa lemah dan asam. Nah, ini larutan penyangga. Bagaimana kita menentukan larutan penyangga asam atau basa? Nah, kalau larutan penyangga asam, dia asam lemah dengan basa konjugasi. Bagaimana cara menentukan larutan itu penyangga asam atau penyangga basa? Kalau dia larutan penyangga asam, berarti dia berpasangan dengan asam lemah dan Basa konjugasi. asam lemah dan basa konjugasi. Sedangkan kalau dia larutan penyangga basa, apa kalau basa? Basa lemah dan Basa lemah dan asam konjugasi. Oke. Nah, contohnya nih, tadi disampaikan bahwa dia itu memiliki ion H+ lebih 1 daripada basa konjugasinya. Nah, misalnya CH3COOH. Pasangan basa konjugasinya CH3CO omin. Jadi hanya berkurang 1 karena prinsip tadi yang Bapak sampaikan, dia harus memiliki ion H+ lebih 1 daripada pasangan basa konjugasi. Nah, pun sama dengan larutan penyangga basa. Nah, kalau larutan penyangga basa ini dia memiliki lebih ion H+-nya 1. Kalau di sini dia basa lemahnya NH3, berarti asamnya NH4 tambahkan plus. NH4+. Pun sama kalau CH3 NH2, berarti CH3 NH3 plus itu ya. NH3. Ya, plus NH3 plus. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, dari materi yang telah Bapak sampaikan, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Angel, ya silakan Angel untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Jadi dapat disimpulkan dari presentasi hari ini, larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH jika ditambahkan sedikit asam dan sedikit basa. Untuk jenis larutan penyangga ada 2, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam terdiri dari asam lemah dan basa konjuksi, sedangkan larutan penyangga basa terdiri dari basa lemah dan asam konjugasi. Terima kasih. Ya, kalau seandainya tadi kegunaan larutan penyangga itu digunakan pada apa? Tiara? Pada injeksi dan pada mata. Berarti dia berupa Sediaan steril. Oke, baik. Untuk materi hari ini, silakan untuk membuka e-learning masing-masing untuk mengerjakan kuis mengenai materi larutan penyangga yang Bapak sampaikan baru aja ini. Silakan dibuka e-learningnya dan langsung dikerjakan soalnya ya. Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the 7th lesson.
Sudah? Oke, kalau sudah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perhitungan pH larutan penyangga, dan kemudian yang kedua kita akan merancang pembuatan larutan penyangga ya. Bapak cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Tidak. Demikian untuk pertemuan kali ini. Dan orang mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.